Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Softhair. Untuk kalian semua yang baru bergabung, ini adalah video part 3 yang membahas Microsoft Word 2013. Yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Sesuai sama judul, gua akan ngebahas menu tab Home. Kira-kira apa aja tools yang ada dan gimana cara kerjanya, tonton aja sampai habis. Menu tab Home di Microsoft Word 2013 ini dibagi menjadi 5 grup. Yang pertama ada grup clipboard, grup font, grup paragraph, grup style, dan grup editing. Oke, gua bahas dari grup pertama, yaitu grup clipboard. Pertama ada paste, digunakan untuk menempelkan hasil copy atau hasil cut. Kedua ada cut, fungsinya untuk memotong atau memindahkan teks atau objek yang dipilih. Contohnya, misal kita punya kata pendahuluan ingin dipindahkan, langkahnya kita blok dulu, lalu cut, tempatkan kursor di posisi yang kita mau, lalu paste. Yang ketiga ada copy, fungsinya untuk menggandakan teks atau objek yang kita pilih. Contohnya kata pendahuluan ini akan kita copy, langkahnya kita blok terlebih dahulu, lalu copy, tempatkan kursor di posisi yang kita mau, dan paste. Yang keempat ada format painter, digunakan untuk meniru format teks dari teks tertentu ke teks lainnya. Contohnya format teks pada bab 1 ini akan kita samakan dengan teks yang lain. Caranya kita blok, lalu format painter, dan kita samakan pada teks yang kita inginkan. Masuk ke grup yang kedua, yaitu grup font. Yang pertama, font digunakan untuk memilih jenis huruf. Kedua ada font size untuk mengatur ukuran huruf. Ketiga ada increase font size untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Selanjutnya decrease font size untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Lalu ada change case untuk mengubah status huruf kapital ataupun huruf kecil. Clear formatting digunakan untuk menghapus pemformatan pada teks yang kita pilih. Bold untuk menebalkan teks terpilih. Italic untuk memiringkan teks terpilih. Lalu ada underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Kemudian strike through untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Selanjutnya ada subscript dan superscript. Subscript digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan di bagian bawah. Contohnya, misalnya kita ingin menuliskan rumus kimia oksigen, yaitu O, nyalakan subscript, dan ketik 2. Dan superscript digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan di bagian atas. Misalnya kita akan menuliskan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Text effect untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Dan ada text highlight color untuk memberikan warna di belakang teks terpilih. Dan font color untuk mengatur warna pada teks terpilih. Kita masuk ke grup yang ketiga, yaitu grup paragraf. Pertama ada bold, digunakan untuk memberikan tanda pada teks di tiap paragraf terpilih. Di sini ada beberapa karakter, jadi tinggal kita pilih aja sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua ada numbering, digunakan untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Di sampingnya ada multi-level list, merupakan tanda yang digunakan untuk membuat daftar item yang memiliki level berbeda.
Misalnya di sini gua akan membuat pendahuluan nomor 1, latar belakang 1.1 dan tujuan 1.2. Yang keempat ada increase indent, digunakan untuk menggeser baris paragraf ke kanan. Lalu decrease indent digunakan untuk menggeser baris paragraf ke kiri. Dan selanjutnya itu sort, digunakan untuk menyortir data. Ini kita bisa mengurutkan dari huruf A ke huruf Z ataupun sebaliknya. Solve paragraph mark digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Selanjutnya itu ada line text left untuk mengatur teks rata kiri, center untuk mengatur teks rata tengah, align text right digunakan untuk mengatur teks rata kanan, kemudian justify digunakan untuk mengatur teks rata kiri dan rata kanan. Kemudian line spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris teks, dan shading untuk mengatur warna latar pada teks terpilih, dan border ini digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Untuk pilihannya sendiri kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan yang kalian inginkan. Grup yang keempat adalah grup style. Ini isinya adalah pilihan format teks ataupun paragraf, atau juga bisa digunakan untuk format judul dan subjudul. Dan grup yang kelima adalah grup editing. Pertama itu ada find, digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Misalnya kita akan mencari kata model, nanti akan muncul di sini hasilnya. Di lembar kerja ini kata model hanya satu kata. Yang kedua itu replace, digunakan untuk mencari atau mengganti kata tertentu dalam suatu file. Misalnya di sini gua akan mengganti gajah menjadi sapi. Tinggal kita replace aja, maka gajah tadi akan terganti dengan sapi. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada select, digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu dalam suatu file. Misalkan kita ingin select all atau kita mau select objek, tinggal kita pilih aja. Mungkin itu aja penjelasan dari menu tab Home Microsoft Word 2013. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video selanjutnya. Thank you.